Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Malam ini agak larut malam karena biasa pada bulan Ramadan ini, kebetulan sekarang tanggal 15 bulan Ramadan. Jadi podcast kali ini dengan Bapak Agus agak malam karena kita melaksanakan sholat tarawih dan tadarus di Masjid Barisan. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, kali ini pembahasan seperti biasa. Seperti sebelumnya, memang awal-awal podcast dengan Bapak Agus Sugiarto kami mengetengahkan tentang lagu dolanan, lagu Madura, juga tradisi, kesenian dan adat istiadat. Untuk malam kedua kali ini, sengaja kami akan memperbincangkan tentang seputaran bahasa Madura. Baiklah pemirsa channel Apoy Madura, kita bertanya langsung apa kira-kira yang akan diketengahkan dalam perbincangan kali ini dengan Bapak Agus Sugiarto. Perlu diketahui juga Bapak Agus Sugiarto merupakan salah seorang budayawan berasal dari kota Keris Sumeneb yang memang sangat care dengan segala macam kesenian, adat istiadat, tradisi, dan bahkan bahasa Madura. Baiklah, pembahasan kali ini bagaimana dulu kabarnya Bapak Agus Sugiarto? Alhamdulillah, ya, baik. Iya. Baik, walaupun saat ini kesibukan saya makin bertambah. Iya. Karena alhamdulillah berkat doa para penonton setia Apoy Madura. Iya. Kalau dulu saya jadi guru penggerak, iya. sekarang mencoba kembali untuk meningkatkan profesionalisme. Saya kembali mencoba untuk ikut diklat calon pengajar praktik. Wah, tambah sibuk ya, rupanya. Setelah kemarin itu Bapak Agus Sugiarto disibukkan dengan Panwascam gitu ya. Sebagai apa Panwascam dulu? Kemarin masih tetap kepala sekretariat Panwascam Kecamatan Pasongkongan, Kabupaten Sumeneb. Jadi di mana tugasnya sudah selesai sampai Pilpres kemarin. Dan staf yang menyusun beberapa laporan yang masih dikirim ke Bawaslu Kabupaten yang dilanjutkan di Jawa Timur tentunya ya. Jelas di Jawa Timur, rekapitulasi bolak-balik saya juga bersamai para staf komisioner di PPI lokasinya Kecamatan Pasongkongan. Saya berikan support kepada para penyelenggara pemilu skup Kecamatan Pasongkongan. Setelah itu ya tambah lagi agar kondusivitas tetap terjaga ya. Alhamdulillah kondusivitas untuk Kecamatan Pasongkongan alhamdulillah terjalin. Dan awalnya saya juga merasa saya kan membentuk grup WA ya, betul. Semua ketua parpol saya satukan dalam sebuah grup. Betul. Saya tanya disatukan dalam sebuah grup. Awalnya saya merasa kok nggak bermanfaat. Awalnya saya bentuk kok nggak ada status masuk, nggak ada apa-apa. Tapi nggak ada reaksi apapun ya awal-awalnya ya. Iya, tidak ada anggota gak semua. Tapi menjelang hampir Pilpres, ternyata bermanfaat sekali. Jadi ketika ada BIMTEK untuk para saksi, pelatihan untuk para saksi parpol, ternyata untuk ajang silaturahmi antar ketua parpol di Kecamatan Pasongkongan. Jadi ya termasuk juga kesepakatan untuk pemilu damai dan sebagainya. Sampai kemarin rekap penghitungan pengumumannya ditaruh di situ, jadwal undangannya ditaruh di situ. Ternyata luar biasa manfaatnya. Jadi sehingga nampak ternyata alhamdulillah berkat komunikasi yang sudah terjalin erat di grup tersebut, sehingga penghitungan rekapitulasi untuk Kecamatan Pasongkongan berjalan aman dan kondusif. Usai dari Panwascam, ternyata saya dipanggil lolos seleksi
pengajar praktek, guru penggerak. Tambah sibuk karena kalau guru penggerak itu diklatnya rentang waktu selama 6 bulan. Agak lama juga, 6 bulan. Jadi, tapi ini untuk pengajar praktek diklatnya 15 hari, tapi full time. Full time ya. Kita mulai jam 7, kegiatan start sampai jam 5 sore. Jam 5 sore selesai, unggah tugas. Berarti tugas-tugas di sekolah bagaimana, Bang? Tugas sebagai kepala sekolah SDN Penaungan 3 Kecamatan Pasongsongan. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak selesai ketika kita bisa mengkomunikasikan segala sesuatunya. Iya. Jadi untuk tugas-tugas sekolah ketika saya melakukan Zoom meeting, Gmeet itu dengan para instruktur dan fasilitator, saya resign, angkat tangan. Setelah itu ada Pak Agus, mohon izin Ibu, mohon izin Bapak sebagai kepala sekolah, ini ada tugas ini mau izin sebentar. Maka ruang Gmeet tetap, tapi foto video saya ditutup. Saya melakukan aktivitas saya sebagai kepala sekolah. Kadang-kadang ada tamu mendadak, ada pihak dari pengawas tamu juga. Permasalahan beberapa guru yang perlu saya tangani, ya udah permisi dulu sebentar. Setelah selesai masuk lagi ke ruang Gmeet. Begitu seterusnya. Bahkan saat ini Bapak Agus dipercaya sebagai salah satu sebagai motivator dari guru-guru Sukuan ya di Kabupaten Sumeneb ya. Iya, Kabupaten Sumeneb, bahkan Kabupaten Sumeneb alhamdulillah. Banyak permintaan dari guru Sukuan untuk ada komunikasi menjembatani. Bapak Agus ini komunikasi antara guru Sukuan dengan pihak-pihak terkait gitu ya. Sehingga alhamdulillah kemarin sukses membuat ada teman yang sudah saya anggap adik membuat grup baru. Kemudian sebagai sesepuh, kemudian saya koordinasi dengan ketua PGRI, dengan sekretaris PGRI, dengan beberapa teman kepala sekolah yang juga ketua K3S. Alhamdulillah mereka beliau juga care terhadap keberadaan para honorer yang ternyata perjuangannya sudah sangat lama dan perlu ada penghargaan, perlu ada solusi bijak dari pemerintah. Kemudian saya masukkan di situ sehingga grup tersebut alhamdulillah sudah disetujui, sudah ada orang tua yaitu ketua PGRI dan sekretaris PGRI Sumeneb ya. Alhamdulillah. Bagaimanapun komunikasi memang perlu di sosial media Bapak Agus ya, pemanfaatan sosial media ya. Perlu. Jadi sudah di skup kecamatan kemarin kan masih belum ada, kalau grup WA untuk guru olahraga sudah ada kan? Sudah ada KKG-nya, KKG Paruga, kelompok kerja guru olahraga. Kemudian saya ada pendapat, ada masukan dari beberapa guru agama. Bagus, gimana bagus kalau membentuk KKG PAI? Jadi ternyata beliau guru-guru di Kecamatan Pasongsongan lebih menjalin komunikasi dengan saya, jadi beberapa permasalahan yang diutarakan. Bahkan ada sebagian kemarin saya juga dengar, karena istri saya juga bergabung di grup tersebut PTT dan GTT itu, bahwa Pak Agus ini diculik Robo. Dituakan, dipanggil Romo. Alhamdulillah KKG PAI sudah berjalan berkesinambungan. Bahkan saya kebetulan kan di K3S juga sekretaris K3S. Saya menjembatani kepada para kepala sekolah, iuran bulanan juga dinaikkan sedikit untuk KKG PAI yang sudah terbentuk. Sangat luar biasa perjalanan dari Bapak ini. Target selanjutnya akan bentuk KKG yaitu Bahasa Madura. Makanya kali ini ingin menggugah dari pemirsa channel Apoy Madura, terutama dari para guru-guru yang masih aktif mengajar ya di SD khususnya gitu ya, terutama guru Bahasa Madura. Ini perlu Bang ya? Perlu, sangat perlu sekali. Jadi sebenarnya saya ini memberikan contoh lah bahwa usia
itu bukan halangan Betul. ketika kita itu bergerak. Usia bukan halangan. Selama kita masih semangat, usia sudah nomor berapa? Buktinya saya usia sudah masuk 51 tahun lebih, ternyata saya tetap ingin memberikan kontribusi terbaik. Apakah itu terbatas sekolah saya, skup kecamatan, maupun pada level yang lebih besar, yaitu tentang kabupaten. Syukur-syukur bisa di provinsi nanti ya. Baiklah Bapak Agus Sugianto, saya merasa sangat bangga dengan kegiatan atau prestasi yang telah dilakukan oleh Bapak Agus Sugianto. Bagaimanapun ini sebagai bentuk solidaritas Bang ya. Baiklah, perbincangan kali ini yaitu tentang peribahasa Madura atau paripesan. Jadi sebetulnya di konten yang kemarin Bang ada salah seorang guru yang memberikan komentar di kolom komentar channel Apoy Madura ya. Alangkah baiknya konten tersebut katanya saya menggunakan bahasa ibu. Oh gitu. Menggunakan bahasa ibu dari awal sampai akhir kita menggunakan bahasa resmi, bahasa Madura. Tuh katanya. Ya terima kasih atas atensinya gitu ya. Atas kritik membangunnya. Saran kami berdua menyelingi memang ada bahasa Madura, ada bahasa Indonesia, karena kami merasa pangsa pasar katakanlah, penonton katakanlah, biar tidak hanya skop Madura gitu saja, karena bisa dinikmati oleh mereka, oleh beliau-beliau yang tidak mengerti dan tidak paham bahasa Madura. Jadi perlu, makanya kami memakai bahasa Indonesia, ketika menerangkan kita keluarkan bahasa Maduranya, kemudian kita translate, begitu dan seterusnya. Dan bukan kami tidak bisa sebenarnya. Yang kedua juga, kami kan masih muda, takut ketika menggunakan bahasa Madura, karena bahasa Madura itu ada ontek, tatanan, ada tahapan, ada tangga bahasa kelas bawah, kelas tengah, dan kelas atas. Jadi takut menggunakan bahasa, takut menggunakan apa saja yang berkenan dengan bahasa Madura, sehingga itu akan menjadi bumerang. Bumerang bagi kami. Tapi pasti lambat laun kami akan belajar. Pasti akan penuhi keinginan kami berdua akan menggunakan bahasa Madura full. Mohon maaf jika ada salah kata gitu ya. Dilanjut tentang peribahasa kali ini, tentang bahasa peribahasa. Dulu kalau tidak salah kita membahas tentang peribahasa atau paripesan yang mempunyai arti dan makna yang sama gitu. Ada kurang lebih 10 sampai 11 peribahasa di mana artinya sama. Jadi ketika kita menggunakan 11 peribahasa tersebut artinya sama. Itu tentang kesia-siaan. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada peribahasa yang juga mempunyai arti sama, dan peribahasa ini khusus ditujukan kepada pribadi seseorang yang tidak tahu etika, tidak tahu norma, kasarnya tidak bisa menempatkan akhlak. Kan orang Madura kan menjunjung tinggi etika, akhlak, moral. Makanya Madura dijuluki ya sebagai santri. Iya. Jadi, nah ada beberapa peribahasa Bang. Iya. Ada beberapa peribahasa yang mempunyai arti yang sama, yaitu digunakan kepada mereka yang tidak tahu aturan, yang melanggar etikanya kurang, jadi akhlaknya juga kurang. Yang pertama misalnya yaitu tak tahu lebet bebenah geringin korong. Tak tahu lebet
lebat bebena beringin beringin korong. korong. Nah, perlu dijelaskan bahwa beringin adalah sebuah pohon yang sangat rindang, yaitu kalau bahasa Indonesia pohon beringin. Iya. Jadi itu tak tahu lebat bebena beringin korong, itu kalau ditranslate tidak tahu lewat, di bawahnya beringin, pohon beringin yang tumbuhnya, yang daunnya itu rimbun lebat sehingga menaungi keberadaan sekitarnya. Ini digunakan untuk mereka siapa saja yang tidak tahu etika, tidak tahu moral. Jadi ketika dia tidak pernah tahu lewat di tempat yang teduh, dan dia kepanasan terus. Gimana kalau orang lewat di kepanasan? Tentunya berlari. Iya kan? Iya betul. Iya kan, karena pakai panas. Berlari dan segala macam. Nah, padahal lari itu kan ketika ada orang duduk kan nggak sopan. Jadi ini peribahasa ini dikonotasikan, diucapkan kepada siapa saja yang tidak tahu moral dan etika. Cong jorano apa bahasanya, cong lebet jelenggaran tua tak ngapora gunung tak tahu lebet bener beringin korong. Itu kan? Iya. Bagi anak-anak muda sekarang mungkin ketika orang tua bilang lu gunung tak tahu lebet bener beringin korong, bagi anak muda yang ngerti itu katanya seperti tidak menyinggung kan? Iya. Karena tidak tahu artinya. Dan tidak tak tahu lebet beringin korong. Tak tahu artinya kan? Tapi padahal itu sangat nyelkit sekali. Iya. Jadi nampak sekali kan? Bahkan teguran keras ya. Teguran keras sebenarnya. Jadi bahasanya halus, tak tahu lebet bener beringin korong. Halus kan? Iya. Tapi maknanya sangat keras. Itulah ditujukan kepada orang yang tidak bermoral atau tidak punya adab, tidak punya etika. Iya. Betul. Luar biasa kan? Iya. Jadi sehingga akan beda jauh ketika seseorang langsung negur keras. Kayak di PayPal soalnya beda jauh kan? Kasar kan? Iya, marah. Bisa jadi dan pertengkaran. Nah, akhirnya memakai bahasa peribahasa yang tujuannya maksudnya juga keras, tapi bahasa yang digunakan halus. Iya, betul. Sehingga tidak tersinggung. Padahal memang menyinggung. Iya. Apalagi anak muda sekarang kebanyakan tidak tahu peribahasa seperti itu. Iya. Nanti ada ini 10 orang yang sudah tahu menggunakan peribahasa ini dikira memuji. Hanya perlu kita gali kembali agar tahu maknanya. Jadi nampak bahwa orang Madura itu menjaga ketersinggungan. Meskipun beliau memberikan nasihat, memberikan teguran, tapi tidak menyinggung melukai perasaan. Jadi pakailah peribahasa. Tahu lebet bener beringin korong. Luar biasa. Peribahasa yang sangat halus, tapi sebenarnya menyakitkan bagi mereka yang tidak berakhlak gitu ya. Yang kedua, tak tahu lebet bener cem. Ada lagi juga. Ada lagi sama. Tak tahu lebet bener cem. Dulu kan ada jam seperti di Bukit Tinggi ada jam gadang. Betul. Dulu kan di Sumenep ada kan? Ya, jam. Ada apa? Tembok besar, pelarnya katanya orang sana, pelar kan dah. Di tembok besar itu semacam tunggu dikasih jam. Nah, kemudian kita lewat di bawah. Berarti tak tahu lebet jam. Artinya tidak pernah tahu lewat di bawahnya jam. Jam itu adalah alat untuk menentukan waktu. Jadi ketika seseorang sudah dikatakan tak tahu lebet jam, berarti orang tersebut tak tahu betul. Contohnya pas maghrib bertamu, pas maghrib nyetel radio keras. Iya kan? Pas ada tetangga meninggal tertawa.
Jadi kan tidak bisa menempatkan waktu kan. Betul. Jadi ini diucapkan kepada orang yang tidak bisa menempatkan waktu pada tempat. Iya. Karena tidak bisa menempatkan waktu pada tempatnya. Maghrib biasanya sholat gitar. Ini kan sama juga kan, tidak beretika kan. Nah, akhirnya tak tahu lebet benejem juga diucapkan pada mereka-mereka yang tidak beretika, tidak memiliki etika, tidak berattitude. Iya. Tak tahu lebet benejem. Itu luar biasa ya bahasa Madura ini memang. Sama kan teguran lu juga. Halus tegurannya, tapi pukulannya menyakitkan ini. Jadi, kalau dimaknai secara harfiah, iya. tidak pernah lihat 24 jam, biasa saja. Biasa saja. Kita di stopan Sumenep lewat. Iya. Biasa saja. Iya. Tapi sangat menusuk perasaan. Betul. Karena kita dianggap sebagai manusia yang tidak bermoral, karena tidak bisa menempatkan diri kita, tidak menempatkan waktu pada tempatnya gitu. Iya. Terus ada juga yang ketiga, ini bahasa yang diucapkan kepada mereka yang tidak tahu etika itu ada 3 yang maknanya sama, yaitu tak tahu adat. Oh, agak kasar ini agak juga. Kasar sudah bang, agak kasar ini sudah. Tak tahu adat. Gunung tak tahu adat. Ya, ucapkan kepada mereka ya itu tidak beretika karena tidak tahu adat istiadat daerah setempat, sehingga dia melakukan segalanya tanpa mempertimbangkan adat. Padahal peribahasa kan di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Di daerah mana kita berada kita lihat adat istiadat. Betul. Jangan sampai menginjak-injak adat istiadat. Karena melanggar adat itu akhirnya kita yang jadi semacam korban. Dibilang tidak beretika. Korban yang dibuat bukan orang lain, tapi karena kita sendiri, perilaku kita sendiri kan. Iya. Jadi itulah 3 peribahasa yang khusus diucapkan pada mereka-mereka yang melanggar etika atau tidak punya etika, tidak punya moral. Iya. Nah, sekarang yang kedua, ada juga peribahasa yang maknanya sama. Iya. Yaitu dua peribahasa yang kedua ini, yaitu diucapkan pada mereka yang mencela. Iya. Tidak punya pendirian. Betul. Bahasa Maduranya lat jalit kan? Iya. tidak punya prinsip gitu ya. Dulu delay sekarang tempe. Iya. Kalau rasanya Iya. dahulu kedelai sekarang tempe. Ini ada juga di Madura. Ya. Jadi yang pertama misalnya adalah marang mancilen ebetei pereng. Marang mancilen ebetei pereng. Mancilen itu adalah biji dari sebuah buah nangka. Buah nangka ya. Buah nangka. Jadi ada buah nangka, kemudian buah nangka tersebut dibelah, ada bijinya. Mancilen namanya. Kemudian mancilen itu kita taruh di atas pohon bambu. Iya. Mancilen bijinya itu sudah licin, pohon bambunya juga licin, sehingga yang terjadi adalah anjir lekjir. Iya. Lekjir kan, tidak berada pada tempat yang tetap. Iya, lekjir. Nah, lekjirnya itu tidak berada pada tempat yang tetap, itulah selalu berubah-ubah. Maka ini diucapkan pada mereka yang tidak punya pendirian. Mencela. Ya, itu kan? Iya. Masuk akal kan? Masuk akal. Logis. Lat jalit. Ajir lekjir kan? Iya. Karena mancilen itu biji dari nangka itu kan licin memang. Ya. Sementara bambu kan juga permukaannya juga licin. Iya.
Terus yang kedua yaitu sama artinya juga mara leng-belengenah toot. Leng-belengenah toot. Toot kan ini kan. Iya. Dengkul ya. Ini kan. Dengkul ya. Nah, ada ini seperti ini. Nah, ini kan kalau digerakkan ada jiri. Ada dia terus kan? Iya, digerak ke sana ke sini berputar terus kan. Nah, jadi tidak tetap teman. Ya sama dengan mancilan tadi. Oh iya, ajir lagi. Karena ajir lagi ini maka ini juga diucapkan pada mereka yang tidak punya pendirian. Mencela-mencela. Awalnya bilang A, kemudian dia berubah B. Seperti apa? Bunglon ya, bisa jadi ya. Sekarang berbicara merah, di ke belakang mulai sedikit sudah berubah warna gitu. Nah, jadi ini bisa diucapkan juga kepada mereka ketika di hadapan orang yang unggah-ungguh, di belakangnya ngerasa. Alias minta buri. Iya ya kan? Iya gitu. Di depannya ya begini. Tahu di belakangnya itu apa? Minta buri. Iya jelek. Iya kan. Terus juga saya ingat juga ada Bang, yang juga maknanya sama, yaitu asat lorsot talin serber. Oh betul. Asat lorsot talin serber. Jadi kan dulu kalau kita pakai celana dulu kan kainnya biasanya kain belacu, kain layar, atau kain segitiga biru. Iya. Kain tepung. Kain tepung ya betul. Ya, karena tidak ada karet, tidak ada bintil, waktu bintil katanya kan karet. Maka biasanya talinya itu untuk mengamankan agar tidak turun ke bawah, tidak melorot, kasih tali. Talinya di situ kadang-kadang dikasih apa itu peniti, kadang-kadang dia Bang dikat itu. Nah, dikat agar tidak ke bawah. Nah, ketika kita misalnya tidur, ikatannya itu kadang bukan ada di depan, pindah biasa. Iya. Ikatan yang di depan agar kuat. Itu kadang-kadang karena kita beraktivitas itu kadang-kadang geser ke sini. Asat lorsot. Iya. Pindah-pindah kan. Nah, pindah-pindahnya itu maka peribahasa ini diucapkan pada mereka juga yang tidak punya pendirian. Pada orang-orang tidak teguh, terombang-ambing. Betul. Mencela-mencela. Cinta karet. Dan ibarat ya, ada yang sama ya dengan bahasa Madura gitu. Iya. Bahasa Indonesia itu lagu itu ya. Iya betul. Jadi itulah 3 peribahasa yang maksud artinya sama. Satu diucapkan kepada tapi kalimatnya beda gitu. Diucapkan kepada mereka yang tidak punya etika dan moral. Yang kedua diucapkan pada mereka yang tidak punya pendirian. Demikian pemirsa channel Apoy Madura, semoga perbincangan kali ini akan bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa channel Apoy Madura, khususnya masyarakat Madura Bang, pada umumnya Bang ya. Nah, dimanapun saja berada, mungkin banyak penonton kita yang ada di Jawa juga Bang. Iya. Karena di Madura Selatan. Situ Bondo, Bondowoso. Salam kompersa selalu dari kami berdua. Semoga ini menjadi bahan renungan, bahan kajian untuk selanjutnya. Karena apapun peribahasa ini bagian dari jati diri bangsa. Jati diri bangsa apa? Suku juga Bang ya, suku sebagai suku Madura. Masana kekayaan budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi sebagai orang Madura Bang untuk melestarikan bahasa ini Bang. Karena apapun pengaruh dari bahasa-bahasa luar sangat luar biasa saat ini. Kalau kita tidak bentengi dengan bahasa kita sendiri, akan punah. Maka salah satu media yang sangat bagi kami sangat bermanfaat, sangat jitu untuk mengetengahkan konten semacam ini, yaitu sosial media YouTube ini. TikTok dan sebagainya. Walaupun dengan media yang sangat sederhana sekali.
MSS. Media sangat sederhana sekali. Berarti S-nya 3 ya. Demikian. Sebelumnya jadi sebelumnya kami mohon maaf kepada para pemimpin terutama pakar bahasa Madura. Bukan maksud kami berdua merasa kok pintar, kok tahu, sok jago, tidak. Tapi ini adalah kontribusi kami untuk mengawal, untuk membentengi bahasa Madura. Ini adalah langkah awal kami yang terbilang masih satu langkah. Semoga langkah kami ke depan ada juga yang berkontribusi sehingga banyak langkah yang kita padukan bersama sehingga ada budaya bahasa Madura tetap lestari. Bahkan kita welcome Bang bagi siapa saja ya yang ingin melakukan podcast dengan kami, dengan kita Bang ya. Jadi persilakan datang langsung menghubungi kami berdua sehingga bisa melakukan podcast semacam ini. Iya. Bahkan ada murid saya kemarin kan kesini ngantarin kaos. Tapi apa ya? Lupa. Iya ini. Lupa. Kaosnya apa ini? Asosiasi Makanan dan Minuman Jawa Timur. Jadi perlu diketahui bahwa AMJ itu adalah asosiasi UMKM, usaha menengah dan mikro, kecil dan mikro, yaitu di tiap kabupaten itu ada. Dan kebetulan di Sumeneb itu ketuanya adalah teman saya dan juga saya menjabat sebagai wakil ketua. Makanya sambil promo gitu ya. AMJ bahwa di Sumeneb sudah ada kordannya, dan ini sudah ada standnya di mana ketika ada pameran-pameran basar-basar AMJ ini selalu terdepan. Wah, luar biasa Bang ya. Katanya Mbak Sri yang ada di Bendasari Kecamatan Baru ya. Terima kasih pada Mbak Sri ya atas Sri Kandinya AMJ. Luar biasa. Salam kepada untuk keluarga, salam sehat selalu gitu ya. Terima kasih. Mungkin ini juga ada jadi sponsor. Kami juga berdua akan pakai sehingga setiap kita konten kita promokan. Iya. Yang dihasilkan oleh rekan-rekan apa saja, kulinernya, kuenya maupun kerajinan. Karena penting ini Bang. Karena makanan-makanan kita ini tidak kalah enak dan tidak kalah sehatnya Bang. Makanan tradisional tidak. Demikian pemirsa channel Apoy Madura. Matur sekelangkong mengucapkan terima kasih kami berdua atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan kami karena tidak kesemuanya konten kami berisi bahasa Madura. Karena harus dicampur karena konsumsinya masyarakat luas Bang ya. Demikian waqul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.